sahabat Pekan sekalian, selamat datang di channel YouTube Pekan Institute. Saya Ambar sebagai host yang akan memandu episode kita pada hari ini. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di merantil launch-nya Hotel Pangeran Pekanbaru. Sebelumnya kita mau berterima kasih juga nih kepada Hotel Pangeran yang sudah memberikan tempat senyaman dan sebagus ini untuk podcast kita hari ini. Nah, sesuai dengan judulnya kita pada hari ini nih, teman-teman pekan sekalian, kita akan berbincang-bincang mengenai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tentu saja saya tidak sendirian, sahabat pekan. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Andes Helmi DMPD sebagai Kepala Dinas DPM PTSP. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Semangat walaupun lagi puasa ya Bapak ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak mungkin kita bisa bicara-bicara nih Pak tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Mungkin nih teman-teman di sahabat pekan sekalian ada nih yang mungkin masih belum tahu, mungkin masih belum terdengar sama mereka apakah itu DPM PTSP. Nah, mungkin boleh sama Bapak kita cari tahu apa sih itu DPM PTSP, fungsi dan tugasnya tuh ngapain aja tuh Pak? Iya, terima kasih. Pertama tentu saya appreciate atas acara ini dan ini bisa ditingkatkan di hari-hari ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau mempunyai fungsi membantu kepala daerah dalam hal meningkatkan investasi di Provinsi Riau. Yang kedua, terlebih penting lagi adalah melakukan pelayanan publik secara baik. Pelayanan publik adalah merupakan PTSP, layanan publik merupakan wajahnya pelayanan di Provinsi Riau. Berbagai sektor pelayanan dilayani pada DPM PTSP Provinsi Riau. Nah, makanya ketika layanan itu baik di Provinsi Riau, gambarannya ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau. Berarti memang wajahnya investasi itu ada di DPM PTSP ya Pak ya? Oke, mungkin untuk perizinan dan segala macam itu apa aja yang bisa diurus di DPM PTSP itu Bapak? DPM PTSP melayani 21 sektor. Sektor perizinan, apakah itu pariwisata, pendidikan, kesehatan, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan lain sebagainya, dengan banyak sekali KBLI, klasifikasi baku lapangan berusaha. Nah, perizinan menjadi entitas penting bagi Provinsi Riau, khususnya DPM PTSP, untuk memberikan trust pada publik. Trust pada publik, masyarakat harus percaya bahwa kami melayani dengan baik, kami melayani dengan efisien, kami melayani dengan cepat, dan satu lagi kata kuncinya, gratis. Gratis, nah, oke. Mengapa perizinan harus kita kedepankan layanan ini agar investor akan mudah masuk ke Provinsi Riau. Oke, berarti memang jadi kira-kira nih Pak, kalau misalnya dari DPM PTSP itu apa aja nih inovasi yang sudah diinikan untuk memicu investor itu datang ke kita? Karena sebagaimana kita tahu nih kan Pak, di Riau itu kita punya banyak banget potensi untuk investasi dengan 12 kabupaten kota, dengan kota-kotanya ini memiliki beragam potensinya sendiri-sendiri gitu. Banyak sekali sebenarnya inovasi-inovasi yang kita berikan, baik inovasi dalam sistem pelayanan maupun inovasi dalam regulasi. Contoh inovasi dalam regulasi, bagaimana kita memberikan insentif pajak. Ketika mereka akan berusaha, ada keringanan-keringanan yang kita berikan. Akan ada hubungan antara kemudahan perizinan dengan meningkatnya investasi. Artinya dalam 5 tahun terakhir ini, investasi di Riau selalu meningkat, mulai tahun 2020 hingga 2024. Dan ada juga hubungan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ketika investasi meningkat,
ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi meningkat. Saya ambil contoh ketika tahun 2022. Pertumbuhan investasi kita 44,55%. Ketika investasi kita meningkat saat itu, terjadi investasi penurunan tahun 2023, maka pertumbuhan ekonomi juga menurun. Pada tahun 2023 itu pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21%. Nah, jadi kontribusi investasi adalah kepada pembentukan modal tetap bruto. Oke, boleh dijelasin Pak apa itu? Jadi begini, nilai investasi itu akan berkontribusi kepada perhitungan pembentukan modal tetap bruto. Investasi juga akan berkontribusi kepada pertumbuhan tenaga kerja. Saya bisa gambarkan ketika investasi tahun 2020. Kita ditargetkan 40 triliun oleh BKPM. Kita mampu mencapai target 49 triliun. Dengan penambahan tenaga kerja baru sebesar 81.000. Tahun berikutnya, 2021, dari 40 triliun target ditingkatkan lagi menjadi 49 triliun. 49 triliun target BKPM tahun 2021, kita mampu merealisasikannya sebesar 53 triliun. Dengan penambahan tenaga kerja sebesar 61.000 lebih. Nah, kembali kepada tahun 2022. Lagi-lagi BKPM menaikkan lagi target investasi kita sebesar 60 triliun. Alhamdulillah, kami mampu mencapai target sebesar 82 triliun. Dengan tambahan tenaga kerja sebesar 44 triliun. Jauh peningkatan ya Pak? Jadi setiap tahun BKPM selalu menaikkan target. Tahun ini di 2024 kami ditargetkan 106 triliun. Pada TW1, triwulan 1 kami sudah mampu mencapai 25,3 triliun. Artinya di TW1 kita sudah mampu mencapai target ekuivalen sebesar 105% dari target triwulan. Oke, luar biasa sekali nih sahabat Pekan untuk pencapaian dari DPM PTSP ini. Nah, Bapak untuk kemudahan dari kemudahan tadi, kemudahan untuk investor masuk, untuk perizinan dan segala macam, itu kemudahan seperti apa Bapak dari DPM PTSP tawarkan? Iya, kemudahan dalam hal aspek percepatan perizinan, kemudahan dari regulasi memberikan insentif pajak kepada investor, tapi kita jangan lupa, kita tidak hanya terpaku pada investor besar. Iya, benar. 3 tahun terakhir ini kita memperhatikan UMKM. Kita coba menggandeng pelaku usaha besar untuk memberdayakan UMKM. Dalam 3 tahun ini, sudah ratusan UMKM kita gandeng dengan pelaku usaha besar dalam konsep kemitraan. Nah, kami juga mengistimewakan kepada UMKM untuk pelayanan perizinan AHU, tidak perlu ke Kementerian Kanwil Hukum dan HAM, kemudian halal tidak perlu ke Kementerian Agama, kemudian SNI dan BPOM sudah kita layani di DPM PTSP Provinsi Riau di lantai dasar namanya P4, Pusat Pelayanan Publik Provinsi. Berarti untuk investasi ini nggak cuma perusahaan-perusahaan besar aja ya Bapak ya. Sekarang UMKM nih sahabat Pekan. Sekarang UMKM untuk usaha-usaha yang kecil itu juga sudah bisa digandeng menjadi dengan perhatian kami. Nah, sudah menjadi perhatian dari DPM PTSP ini teman-teman. Nah, dengan banyaknya dengan pelayanan-pelayanan seperti ini nih Bapak, kira-kira dari sejauh ini bagaimana nih Bapak respon dari masyarakat terkait pelayanan dari DPM PTSP ini Bapak? Alhamdulillah respon positif banyak, terutama di UMKM yang mereka kita layani dengan baik. Ketika mereka tidak ngerti IT pun mereka cukup datang. Kita lakukan layanan perbantuan. Jadi kita asistensi mereka, bagaimana mereka mengerti, dan langsung kita terbitkan yang namanya nomor induk berusaha. Nomor induk usaha merupakan alat bagi mereka untuk bermitra dengan pelaku usaha besar. Jadi ini salah satu tools, NEB itu salah satu tools untuk bermitra dan juga bagian daripada untuk kemudahan memberikan
mendapatkan bantuan modal dari perbankan. Tentu saja ada keluhan, pasti ada keluhan. Untuk keluhan ini kita menyiapkan sebuah sistem pengaduan. Kami membuat sebuah inovasi pengaduan online. Silakan masyarakat yang merasa ada constraint, kendala, hambatan dalam perizinan, silakan melihat di web kami untuk membuat pengaduan terhadap hambatan, permasalahan, layanan perizinan yang kami berikan. Oke, baik Bapak. Nah, untuk sahabat pekan sekalian, mungkin kita sudah tahu nih untuk pelayanan-pelayanan publik yang akan diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini. Nah, jadi nanti paling kalau misalnya ada sahabat pekan yang ingin membuka usaha untuk membuat permohonan izin nih Bapak, berarti langsung datang aja ke kantor ya Bapak? Atau ada sistem online atau gimana Bapak? Tidak harus datang kantor. Kalau bisa jangan. Cukup online saja. Bisa jangan, kecuali tanda kutip tidak mengerti IT, tidak mengerti online-nya. Kami siapkan layanan perbantuan. Pada prinsipnya perizinan itu kini sudah online semua. Sudah online semua, siap. Berarti tinggal mendatangi ke websitenya DPM-PTSP. Boleh tahu Bapak, dpmptsp.riau.go.id atau? Ketika disebut saja DPM-PTSP Riau, ketemu itu. Cari aja di Google ya sahabat Cari aja pekan ya. Google, ketemu itu, banyak sekali itu. DPM-PTSP Riau, terus nanti ada tuh websitenya di paling atas. Khusus adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, ketika ingin melakukan penelitian, cukup di tempatnya masing-masing dan di print langsung izin penelitian itu. Oh, berarti sudah bisa mengajukan online gitu ya Bapak ya? Iya, kita punya sistem Sepena Sakti. Jadi untuk perguruan tinggi yang sudah MOU dengan DPM PTSP, ya tidak perlu mahasiswa melakukan penelitian harus datang. Cukup mereka di rumah masing-masing, di kampus masing-masing, dan di print masing-masing saja izinnya. Langsung terbit. Oke, luar biasa nih sahabat pekan. Jadi sudah banyak nih inovasi yang online untuk segala macam pelayanan masyarakat untuk DPM PTSP, termasuk juga bukan hanya izin-izin usaha saja, tapi ternyata kalau misalnya kita mau penelitian, mau kita dari kampus dan dari manapun itu bisa langsung di online ya Bapak ya. Online. Oke, nah ini kan pelayanan ini tentu yang seperti Bapak katakan tadi tidak lepas dari keluhan masyarakat. Nah dari DPM PTSP ini Bapak bagaimana nih menanggapi untuk keluhan-keluhan masyarakat yang masuk Bapak? Nah, kita menyiapkan sistem pengaduan. Setelah ada pengaduan, minimal 15 hari sekali kita rekap. Dan dalam tempo 5 hari kerja kita harus segera tindak lanjuti. Dan kita informasikan kepada pelaku usaha sejauh mana tindak lanjut tersebut, dan kita ingin informasikan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Kita sangat terbuka sekali. Oke, berarti dalam 15 hari sekali direkap. Setelah itu baru ditindaklanjuti ya Pak ya. Oke, berarti cukup cepat tanggap juga ya Bapak ya untuk segala macam pengaduan-pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan di DPM PTSP ini sahabat pekan. Nah, satu lagi Bapak, kita balik lagi ke yang Pusat Pelayanan Pemerintahan Provinsi. Itu bagaimana konsep pelayanan yang diberikan dari P4 ini Bapak? Ya, P4 adalah sebuah inovasi yang pertama di Indonesia. Kemudian mengadopsi P4 Riau adalah Provinsi Jawa Barat yang kita berikan semacam pencerahan kepada mereka lewat Zoom. Nah, jadi konsep P4 ini sebenarnya analog dengan MPP Kabupaten Kota. Cuman kita lebih kecil. Karena kalau Kabupaten Kota kan ada Dukcapil, ada macam-macam, kita hanya kepada halal yang saya sampaikan tadi. Di sana ada AHU. P4 juga melayani standarisasi BSN. P4 juga melayani BP-POM. Jadi inilah bedanya P4 daripada konsep PTSP atau DPM PTSP. Ada tambahan-tambahan perizinan di luar yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Staf kita dilatih oleh instansi vertikal, baik secara administratif maupun by system, sehingga mereka cukup datang ke kita, tidak harus muter kepada Kementerian Agama, Kementerian HAM dan lain sebagainya. Sedikit saya tambahkan bahwa pengaduan itu
15 hari itu hanya rekap saja. Pada dasarnya saya selalu pantau setiap hari ada hal urgen yang harus ditindaklanjuti, segera kita tindak itu rekap artinya menghitung jumlah saja. Gitu. Ada berapa pengaduan yang masuk gitu ya Bapak terus ya? saja dia terus bergerak. Ya. Oke, siap. Berarti dari P4 ini memang benar-benar memudahkan untuk izin usaha dari teman-teman yang ingin melakukan permohonan izin usahanya itu ya Bapak ya. Nah, sahabat pekan sekalian, kita sudah sedikit banyak nih mengupas terkait dengan DPM PTSP ini. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan yang sudah ditawarkan dengan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu ini. Jadi nggak ada lagi nih mungkin dari teman-teman yang mengeluhkan untuk kesusahan dalam permohonan izin, dalam ribet-ribetnya izin dan segala macam, karena sudah satu pintu semua ya Bapak di DPM PTSP ini ya Bapak ya. Nah begitu kira-kira sahabat pekan sekalian. Mungkin kita mau tahu kali ya sedikit banyak juga tentang Bapak. Nah Bapak ini boleh kita ceritakan nih Pak, boleh nggak Bapak ceritain untuk pengalaman Bapak sampai menjadi kepala dinas ini apa aja nih yang sudah Bapak lewati? Oh ya, benar. Basically pada dasarnya saya adalah seorang pendidik. Jadi, MPD Bapak ya. Iya, saya memulai PNS itu sebagai pendidik di Satuan Pendidikan SMP. Kemudian pindah dimutasi ke Dinas Pendidikan. Nah, mulai di situ saya mulai berkarir. Di 2006 saya mulai di Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Seksi 2006. 2008 saya menjadi Kepala Bidang pada dinas yang sama. Waktu itu nomenklaturnya Kepala Bidang SMP, pengembangan SMP. 2009 sampai 2010 saya dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau. Sekretaris Dinas Sosial, ya. Agak melenceng jauh juga ya, Pak ya. Ya melenceng. Tapi ketika menjadi pendidik kan semangat pembelajarannya kan tinggi. Benar. Kemudian kembali lagi ke Dinas Pendidikan hingga Pendidikan Provinsi hingga tahun 2013. Di awal tahun 2014 saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir Bapak? Iya. Oke. Kemudian beberapa tahun kemudian menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Menjadi Kepala Dinas DPM PTSP juga pernah. Di Kabupaten Indragiri Hilir saya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah. Oke. Kemudian ke Provinsi, Kepala DPM PTSP Provinsi. Inilah tidak banyak sih. Tidak banyak sih, tapi itu cukup berkesan. Dan banyak sekali hal-hal yang kita temukan karena daerah dan provinsi itu kan kulturnya tidak sama. Benar. Kultur bekerjanya, cakupan pekerjaannya, luasan wilayahnya. Namun semangat pendidik, semangat belajar itu yang menjadi menjadi cara saya untuk terus survive seperti ini. Oke, luar biasa Bapak yang tadinya tenaga pendidik terus tiba-tiba ke sosial, tiba-tiba ke DPM PTSP. Baik, untuk suka dukanya apa nih Pak selama berkarir sepanjang ini? Ya, sebagai pejabat publik ya, kita harus senang menerima kritik. Senang menerima kritik. Malah juga kita harus siap untuk didemo. Sudah makan sehari-hari. Itu salah satu tugasnya. Saya menganggap itu salah satu tugas. Dikritik dan demo itu salah satu tugas yang harus saya emban. Jadi bukan sesuatu yang dihindari, sesuatu tugas yang harus saya emban. Saya juga harus memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pejabat publik itu memang tempatnya untuk curhatnya masyarakat. Jadi semua keluh kesahnya silahkan disampaikan. Silakan disampaikan dan harus diterima gitu. Harus diterima dan respon. Malah responnya kalau bisa secepat mungkin. Gitu. Benar. Jadi nggak ada keluhan tambahan lagi untuk lama respon dan segala macam ya Pak ya. Oke. Nah, dengan jabatan yang sudah banyak Bapak duduki nih, apa sih Pak kunci keberhasilannya? Pertama, niatlah kita bekerja dengan baik. Tunjukkan disiplin kita. Dan selalu berbuat baik. Nah,
Kita barangkali tidak bisa menjadi terbaik, tetapi yang paling penting kita selalu bisa berbuat baik. Saya sampaikan bahwa selama 4 menuju 5 tahun ini, investasi di Riau ini selalu berada peringkat 5 dan 6 nasional. Yang sebelumnya belum pernah. Sejak tahun 2020 sampai 2024. 23 ya? 3, 4 belum kan? Kita selalu peringkat 5 dan 6 nasional. 3 tahun berturut-turut menjadi peringkat 5 nasional. Oh, luar biasa. Kemudian terhadap layanan publik, kita selalu menerima penghargaan predikat pelayanan prima oleh Kemenpan RB. Oh. Dan selalu masuk 10 besar. Pada tahun 2021-2022 kita peringkat pertama nasional. Oh, luar biasa sekali Bapak. Untuk pelayanan publik. Untuk pelayanan publik. Oke. Untuk kunci keberhasilan tadi yang penting niat, berbuat baik, disiplin. Kerja keras. Kerja keras. Kerja ikhlas. Kerja ikhlas, benar sekali. Itu yang penting. Kalau kerja yang mengutuk terus jangan sampai ya teman-teman ya. Jadikan pekerjaan itu sebagai ibadah. Jadi Al-Quran kan mengajarkan kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita, tidaklah manusia itu dihadirkan kecuali beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Iya, benar. Yang artinya Bapak? Tidak kami ciptakan manusia dan jin loh. Jin itu termasuk kan? Tidak kami ciptakan manusia dan jin itu kecuali beribadah kepada Allah. Jadi jangan salah, jin itu juga beribadah gitu. Iya. Itu Al-Quran. Baik, luar biasa sekali ini Bapak ini. Dengan keberhasilannya sampai sekarang menjadi seorang kepala dinas di DPM PTSP. Banyak sekali nih pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati, suka dukanya yang sudah dilewati, yang sudah dimakan menjadi makanan sehari-hari sekarang ya Bapak ya. Kritik-kritik dan segala macam yang udah menjadi makanan sehari-hari juga sebagai pejabat publik. Untuk kalau misalnya di Bapak di sela-sela waktu luang mungkin apa sih yang Bapak kerjakan atau apa sih hobi Bapak selain dari menerima kritik-kritik? Iya. Saya punya 3 hobi sebenarnya. Hobi pertama mengajar. Jadi sampai hari ini saya masih mengajar di salah satu perguruan tinggi. Sudah 25 tahun saya sebagai dosen. 25 tahun sebagai dosen. Sekarang masih mengajar berarti Masih Bapak mengajar ya? di Sekolah Tinggi Aulia Ursidin Tembilahan. Jadi bolak-balik saya ngajar. Jadi hanya untuk mengabdikan diri. Ada. Yang kedua hobi saya adalah berkebun. Supaya tetap sehat. Yang ketiga setiap hari saya selalu olahraga jogging. Jogging setiap pagi ya Bapak ya? Setiap sore. Setiap sore, oke, supaya terus bergerak ya Pak ya, nggak cuma diam-diam aja, duduk aja, jadi bergerak terus tubuhnya gitu ya Pak ya. Oke. Baik, untuk yang terakhir nih Pak, pertanyaan kita dari Bapak, apa sih pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk generasi kita yang sekarang? Oh ya, kepada generasi muda, saya berpesan jangan pernah menyerah dengan mimpi. Dan yakinlah mimpi itu bisa tercapai. Pengalaman saya mengajarkan hal itu. Yang penting semangat terus gitu ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak untuk waktunya pada kali ini. Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Sudah pasti sibuk sekali ya Bapak ya. Baik, dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Hotel Pangeran Pekanbaru yang sudah menyediakan tempatnya nih kepada kita untuk melakukan podcast kali ini. Baik sahabat Pekan sekalian, sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Ambar undur diri.